Tapi pagi hari pas pagi saya bangun, mimpi apa sih gitu. Itu tuh semacam mimpi, tapi kayak nggak mimpi, kayak nyata, tapi mimpi karena posisi saya tidur gitu kan. Waktu saya udah mualaf itu, saya ngerasa lebih enjoy menjalani hidup. Saya ngerasa kayak ini yang saya cari gitu, kayak Ya Hadi Ya Bashir Ya Tabibi Nabi Allah Khairul Khalqi Khairul Khalqi Jami'an Lahu a'la manasibi wal marati Salatullahi Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan hari ini, malam hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini ya perbandingan ya, video yang mengesahkan perbandingan orang yang mengaku murtadin dengan seorang gadis seorang wanita ya, seorang ukhti menjadi seorang mu'alaf yang tadinya Kristen masuk Islam, yang satunya yang tadinya Islam masuk Kristen konon katanya. Dan siapa lagi ini kalau bukan Fatimah Sedekah ya. Padahal kita semua tahu bahwasanya Fatimah Sedekah itu adalah seorang pembohong. Kalaupun memang dia pernah Islam ya, itu bukan karena bukan karena apa-apa, tapi disebabkan oleh karena menikah ya dengan seorang satpam yang dimana suaminya itu Kristen ya. Jadi di sini dia nampak sekali mengarang cerita dari segala sesuatu apa yang menjadi kesaksiannya, apa yang disampaikannya dalam kesaksiannya semuanya bohong. Demikian kaum muslimin videonya. Hadir sendiri dalam mimpi saya. Ya, kata orang mungkin cuma sekedar mimpi gitu ya. Tetapi memang nggak semua mimpi juga itu adalah suatu kenyataan. Kita juga tahu ya. Tapi di dalam Alkitab juga memberikan penjelasan. Ada juga yang memang Tuhan tuh memakai atau hadir kepada orang melalui mimpi, melalui kepada Yusuf, kepada nabi-nabi gitu ya. Ada yang melalui mimpi gitu ya. Jadi cara Tuhan itu memang tidak bisa kita duga. Jadi bukan sekedar mimpi juga. Nah, awal mula pertamanya saya terima Yesus karena Tuhan datang dalam mimpi saya. Ketika itu saya malam sedang tidur ya. Tapi saya nggak ceritakan dari awalnya ya, langsung ke sini ya, langsung ke poinnya ya. Ya, langsung ke poinnya. Ya, intinya ya, teman-teman semua udah pada tahu ya latar belakang saya seperti apa, dan saya itu sebenarnya orang yang bisa dibilang anti Kristen gitu ya. Pokoknya dasar pengertian saya waktu itu Islamlah yang benar-benar agama yang benar, dan Allah lah Tuhan saya lah waktu itu yang benar-benar Tuhan gitu kan. Jadi intinya keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat itu menurut saya, karena memang dari kecil kita memang sudah terlahir secara Islam, dididik secara Islam. Nah, untuk menjadi Kristen itu bukanlah cita-cita saya, bukanlah pencarian saya, itu tidak, tetapi Tuhan sendiri yang hadir kepada saya melalui mimpi. Nah, singkat kata ini, karena sebenarnya dalam perjalanan hidup saya itu memang mencari kebenaran. Walaupun saya yakin di dalam agama saya semula, tetapi saya masih ada banyak pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaan mengenai tentang bagaimana caranya untuk kita masuk surga, seperti itu ya. Karena kebanyakan dari kecil kita tuh hanya diceritakan mengenai tentang neraka melulu gitu. Hampir-hampir tidak pernah diceritakan soal surga gitu. Surga itu seperti apa gitu, tidak pernah diceritakan. Lalu bagaimana jalannya untuk menuju ke surga, siapa yang bisa bawa ke surga, itu tidak pernah ada penjelasan seperti itu ya.
Nah, lalu pada suatu ketika saya di kos-kosan itu, saya bersama teman saya berdua yang sama-sama muslim kita ya gitu. Disitulah Tuhan hadir dalam mimpi saya. Malam itu saya tidur, terus saya melihat pohon rindang dan rumput yang hijau dan banyak domba-domba. Terus itu seperti ada orang yang lagi mengembalakan kambing, mengembalakan domba seperti itu ya. Itu ada orang yang pakai jubah gitu kan dari jauh gitu. Lalu dia membuka tangannya lebar-lebar dan saya dari jauh, dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, sebenarnya dari awal mula itu saya tuh memang tidak pernah yang namanya mendengar orang-orang Kristen, atau saya mendengar dari radio atau mendengar apalagi khotbah, mendengar dari manapun, saya tidak pernah ada ayat-ayat yang sedemikian ini gitu ya. Dan sebelumnya juga saya nggak tahu ini sebenarnya ayat Quran, ayat apa namanya Alkitab atau bukan, kan saya nggak ngerti. Pokoknya intinya itu hanya mimpi gitu ya. Tapi pagi hari pas pagi saya bangun, mimpi apa sih gitu. Itu tuh semacam mimpi, tapi kayak nggak mimpi, kayak nyata, tapi mimpi karena posisinya tidur gitu kan. Nah, tapi aku pikir nggak masalah, ya udahlah gitu kan. Setelah itu singkat katanya mimpi yang kedua lagi, malam yang kedua, saya tidur dan saya melihat pohon rindang kembali gitu. Di pohon rindang itu ada anak 7 tangga ya, ada tangga tadi, tapi 7 injakannya tuh 7 gitu kan. Dan di atas puncak tangga itu ada salib gitu. Di dalam mimpi itu saya disuruh naik tangga, lalu saya suruh peluk salib. Setelah itu salib itu berubah wajah gitu ya. Dan wajah itu gimana ya? Sulit untuk saya mengatakan. Matanya itu kayak apa gitu, kayak batu atau apa gitu ya. Jadi tidak bisa kita gambarkan gitu. Dari ininya juga nggak bisa tergambarkan. Dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, mimpi yang kedua inilah yang membuat saya tidak seperti biasa, seperti awal mimpi tadi gitu. Karena di dalam mimpi yang kedua itu ada lambang salib. Setahu saya kalau namanya lambang salib itu berarti itu Tuhannya orang Kristen gitu kan. Wah, nggak mungkin dong, reaksi saya beda dong. Di sisi lain, saya sangat merasa dapat jawaban di dalam mimpi itu gitu loh. Karena ada sesuatu jawaban yang sangat pasti, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, seperti itu kan. Nah, ini menggambarkan suatu jawaban yang konkret menurut saya. Jadi, jawaban yang selama ini saya cari, begitu. Tapi yang anehnya kenapa harus pakai lambang salib, seperti itu. Dan ini membuat saya, karena keyakinan saya dulu, kalau dapat mimpi, apalagi udah berbau-bau kafir gitu ya, itu kita harus menolaknya dengan cara kita baca-baca surat hafalan kayak gitu-gitu ya. Jadi ada kiat gitu untuk menolaknya seperti itu. Dan teman-teman perlu tahu ya, walaupun ini cuma mimpi, suara yang seperti suara bisa dibilang sangat nyata gitu ya, itu punya kuasa yang luar biasa buat saya. Karena walaupun dalam mimpi itu kuasa ini, suara itu kayak semacam suara yang hidup gitu, yang menggema di telinga saya gitu. Nah, maka sebabnya saya berbagai cara untuk menolak gitu. Nah, teman-teman perlu tahu, saya menolak dengan surat-surat hafalan itu di Quran, bukannya justru hilang suara itu, tetapi kayak makin menyiksa saya, kayak malah kok semakin jelas begitu kan. Dia pada akhirnya ya saya kayak orang stres aja. Gimana caranya saya menolak, saya mau diemin, saya mau apa, tapi kok kayak terngiang-ngiang terus suara itu gitu ya. Itu ya tadi yang mungkin disebut, kalau yang namanya firman Tuhan atau yang namanya panggilan, itu memang tidak bisa diremehkan, apapun kiat kita. Buktinya bisa dibilang, kalau teman-teman muslim kan katanya gini kan waktu kapan, oh kamu ini apa namanya, itu namanya kena jin kafir katanya gitu kan. Buktinya kalau betul itu jin kafir atau betul itu setan misalkan, kenapa tidak bisa dilawan dengan surat-surat Quran yang katanya itu surat firman Allah, ya enggak? Bahkan tidak bisa mengalahkan satu kalimat daripada
ayat yang dalam mimpi itu, ya kan gitu. Nah, sudah pada akhirnya sampai 3 minggu lah saya sudah hampir stres itu kan, karena saya menerkan saya nurani nggak mungkin dong saya akan menjadi Kristen, kan nggak mungkin gitu kan. Tetapi karena saya penasaran mimpi itu, saya harus dapat jawaban. Nah, jadi pikiran saya waktu itu hanya pendetalah yang bisa menjawab, bisa memaknai mimpi saya, karena tanda salib itu kan bukannya orang Kristen, berarti kan pendeta yang tahu gitu kan. Makanya saya cari gereja, dapat gereja, saya dilayani. Setelah dilayani, hamba Tuhan itu membukakan kitab Injil. Nama setahu saya waktu itu kitabnya orang Kristen ya Injil. Saya belum paham namanya bahasa Alkitab itu, belum ngerti. Nah, setelah dibukakan, nah hamba Tuhan itu menunjukkan di surat Yohanes 14 ayat 6. Nah, di situ saya sangat terkejut sekali. Kenapa saya terkejut? Seumur-umur saya tidak pernah membaca atau membuka kitabnya orang Kristen. Seumur-umur saya juga tidak pernah mendengar orang khotbah orang Kristen. Seumur-umur saya juga tidak pernah namanya megang kitabnya orang Kristen kayak gimana gitu, ya nggak pernah gitu kan. Jadi saat itu saya dibuat tercengang dan sangat kaget karena apa? Ternyata di kitabnya orang Kristen itu, di Yohanes 14 ayat 6, itu persis seperti kalimat yang di dalam mimpi saya. Begitu, bro. Nah, akhirnya pada akhirnya saya mulai kayak gimana ya, terpesona dengan apa yang saya lihat. Dan hamba Tuhan itu bicara banyak, tapi saya tidak bisa mendengarkan sama sekali dari awal sampai akhir. Jadi pemikiran saya kok bisa ya, kok bisa gitu. Pada akhirnya kami pamit, saya berdua ini sama teman saya. Akhirnya kami pamit pulang. Sudah pamit pulang, saya mikirkan sampai rumah tuh mikirkan terus. Kalau satu kalimat itu di dalam mimpi saya bisa persis di dalam kitabnya orang Kristen, pasti ada banyak hal yang harus diketahui nih gitu kan. Jadi justru membuat saya semakin penasaran. Tadinya tujuan saya cuma hanya diramal mimpi saya, tapi sampai di situ kok ternyata bukan malah ramalan, tapi kok tertulis gitu loh. Itu yang membuat saya semakin penasaran. Yang tadinya cuma hanya maksudnya cuma dapat ramalan, pada akhirnya saya memutuskan untuk saya mau belajar lagi. Saya mencari hamba Tuhan lagi, sampai pada akhirnya hamba Tuhan itu benar-benar melayani, 3 orang hamba Tuhan melayani kami secara pribadi, diatur jadwal waktunya, dan terus akhirnya saya belajar itu beda dengan kata kesasi ya, beda. Ini belajar pribadi dulu karena saya pengen mendalami siapa itu Yesus dan bagaimana ucapan-ucapan, bagaimana pengajaran-pengajarannya, mengenai tentang sejarah, apa segala macam, saya kepengen tahu dulu sebelum ngambil keputusan saya Kristen gitu kan. Nah, setelah itu sebagian yang saya pelajari itu membuat saya semakin terpesona. Dari situ saya memutuskan untuk saya mau bergereja gitu. Setelah bergereja itulah saya sudah mulai semakin mantap, akhirnya memutuskan kata kesasi dan saya mengikrarkan diri menjadi orang Kristen. Tapi sebelum saya masuk ke pengajaran kata kesasi, itu pengajaran yang tadi, pelajaran yang pribadi tadi, hamba Tuhan itu bertanya kepada saya. Bertanya begini katanya, gimana Mbak? Apa Mbak sudah yakin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Gitu. Wah, sepertinya yakin Pak, bahwa Injil ini lebih terperinci sejarahnya, terus pengajarannya lebih bagus dan lebih terlihat dan tidak disembunyikan lah begitu ya. Jadi lebih terang-terangan seperti itu. Oh ya udah, kalau begitu Mbak nanti pulang berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mbak. Ditutup pintunya, tutup jendela, lalu Mbak berdoa, bilang gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya lakukan itu seperti apa yang hamba Tuhan itu sampaikan, karena seumur-umur saya juga belum pernah namanya berdoa secara Kristen itu seperti apa. Tetapi saya melihat hamba Tuhan itu kalau berdoa cuma hanya duduk waktu di meja gitu. Waktu di kursi dia lipat tangan, tutup mata, cukup gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya praktekkan. Dari situ saya langsung benar-benar berdoa, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengatakan begini, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Nah, tahu nggak?
ada aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fen Claudia Lidar. Saya seorang mualaf. Saya mualaf di tahun 2018. Latar belakang keluarga saya, dulu saya dilahirkan dengan keluarga non-muslim. Keluarga besar saya itu rata-rata semuanya Islam, hanya keluarga kecil saya, ayah, ibu, dan adik-adik saya yang non-muslim. Saya pindah ke Jogja waktu saya umur kelas 5 SD. Setelah saya tinggal di Jogja itu, saya dan keluarga saya sudah jarang beribadah di agama saya terdahulu. Tapi adik-adik saya itu tuh sering datang ke TPA. Tapi adik saya itu nggak pernah berkata jujur kalau dia pergi ke TPA karena saya dan ibu saya marah. Adik saya sukanya berangkat TPA, kalau ditanya dia pergi kemana, jawabannya dia pergi main, padahal dia berangkat TPA. Saya itu mau pakai jilbab, mau baca Al-Quran itu karena dia terpengaruhi oleh bude saya. Jadi bude saya tuh Islam. Terus bude saya tuh sering ngajak adik saya ke masjid, terus sering ngajarin adik saya baca Iqra kayak gitu. Terus adik saya tuh lebih condong ke Islam. Dia kalau diajak ke gereja gitu kayak males, terus lebih pilih di rumah kayak gitu. Terus saya tuh suka marahin bude saya, jangan iniin adik saya, soalnya adik saya tuh agamanya bukan Islam, jadi jangan diajarin pakai jilbab, jangan diajarin baca Iqra kayak gitu. Kalau Bude Islam dari kecil apa mualaf dulu? Kalau Bude Islam dari kecil. Iya. Adik saya itu ke TPA waktu dia kelas 4 SD. Itu adik saya laki-laki. Kalau adik saya yang kecil yang perempuan itu TK. Berarti dari 4 SD itu dia udah tahu Islam? Iya, udah tahu Islam. Pokoknya semenjak dia menginjakan kaki di Jogja, itu sama bude saya itu tuh udah diajarin Islam kayak gitu. Dari kecil malahan berarti. Terus Mbak Fen ini karena benci Islam jadi kayak melarang adik gitu ya? Iya, saya benci Islam waktu itu. Soalnya yang saya lihat contohnya kayak bude saya itu sukanya ngejok-ngejokin adik saya biar masuk Islam kayak gitu. Terus saya nggak suka lihat orang Islam, nggak tahu kenapa, karena menurut saya orangnya ribet dulu tuh. Ribetnya gimana, Pak? Ribetnya kayak kalau lagi pergi sama orang Islam gitu ya, lagi enak-enak jalan-jalan santai-santai gitu, tiba-tiba minta aku sholat dulu deh gitu, kan kita nggak enak ya nunggunya. Jadi saya tuh nggak suka gitu dulu sama orang Islam. Terus juga saya tuh punya temen yang orang Islam banyak. Saya tuh nggak benci sama orangnya, tapi saya cuma benci sama agamanya gitu. Itu tahun berapa Pak bencinya itu? Itu dari saya SD. SD berarti Dari saya kelas SD kelas 5 sampai saya SMA lulus, sampai saya selesai SMA. Lalu ketika mualaf itu umur SMA atau udah? Mualaf itu saya umur 19 tahun. SMA berarti setelah lulus SMA? Iya. Singkat cerita, ibu saya udah meninggal. Terus saya pindah ke Kalimantan. Di Kalimantan ayah saya menikah lagi dengan seorang perempuan beragama Muslim, dan ayah saya masuk ke agama Muslim. Tapi adik-adik saya dan saya belum masuk ke agama tersebut, belum masuk ke agama Islam. Waktu saya dibawa ke Kalimantan itu, saya sebenarnya nggak tahu kalau ayah saya itu udah pindah agama. Cuma waktu saya di sana, saya tuh ngelihat kok ayah saya tuh setiap hari Jumat itu tuh pergi keluar kayak mau Jumatan gitu. Terus abis itu saya tuh tanya, loh papa ini agamanya apa sih gitu kan. Terus papa bilang, ya papa udah Muslim lah kayak gitu. Waktu itu saya tuh sebenarnya marah sih, tapi ya udahlah, yang penting adik-adik saya ikut saya. Ayah saya mau agamanya apa terserah udahan, karena kan dia udah nikah lagi gitu. Jadi saya yang penting tuh adik saya sama saya gitu. Jadi makanya itu karena itu saya tuh kayak nari-nari adik saya jangan sampai ikut Islam, pokoknya harus sama saya gitu. Saya masa bodoh kalau sama ibu tiri saya itu, karena saya emang nggak terlalu klop sama dia. Kayak dia mau agamanya apa itu terserah dia. Bahkan nenek dari ibu dari ibu tiri saya itu tuh haji gitu. Jadi kayak dia tuh sering beliin adik saya gamis, beliin adik saya perlengkapan sholat. Itu tuh kayak bikin saya tuh gedek ada di situ, kayak ini apaan sih kok kayak gini gitu. Lalu ketika udah mualaf Mbaknya, apakah berubah sikapnya sama beliau-beliau? Alhamdulillah kalau udah mualaf ini saya malah berterima kasih sama mereka, karena kalau tanpa mereka pasti adik-adik saya sekarang nggak tahu lah gimana jadinya. Saya juga nggak tahu gimana jadinya gitu. Sebenarnya adik-adik saya itu sudah tertarik dengan Islam dan sudah mau masuk Islam, tapi tidak saya bolehkan karena saya benci sama Islam.
selalu saya tarik-tarik adik saya agar jangan masuk ke Islam. Setelah itu adik saya bersekolah di sekolah negeri, dan adik saya waktu sekolah itu tuh pengen pakai jilbab sekolahnya, tapi karena saya nggak bolehin, jadi adik saya itu ngumpet-ngumpet. Ceritanya itu waktu itu adik saya itu ternyata sudah sekolah pakai jilbab, tapi saya nggak tahu karena adik saya selalu berangkat sebelum saya bangun tidur. Adik saya dan ayah saya itu tuh bersekongkol, jadi sebelum saya bangun adik saya udah harus berangkat sekolah. Waktu itu adik saya belum berangkat, tapi saya udah bangun tidur. Waktu adik saya udah mau berangkat, udah pakai jilbab, itu saya langsung panggil dia, saya tarik dia, terus saya copot jilbabnya, terus saya marah. Terus adik saya di situ nangis, terus dia bilang dia mau masuk agama Islam, tapi saya nggak bolehin karena saya nggak suka sama agama Islam. Setelah itu waktu saya bongkar tas adik saya, ternyata di dalam tas adik saya itu ada Al-Quran. Al-Qurannya langsung saya keluarin. Waktu itu saya lempar, malahan saya lempar ke kasur. Setelah itu adik saya nangis, terus dia nggak mau berangkat sekolah karena nggak pakai jilbab. Tapi karena saya marah, jadi adik saya ngikutin saya untuk nggak sekolah dulu. Jadi ceritanya dulu tuh saya tuh mau menikah. Terus sebelum pernikahan itu saya udah ikutin pra pernikahan itu selama 3 bulan, dan tahun itu tuh harusnya saya sudah menikah. Berarti itu ketika mau menikah masih non Islam. Masih non Islam. Berarti ngikutin pranikah itu dari agama Terdahulu. pranikah non Islam. Iya. Terus abis itu saya waktu itu ngekos di sebelah rumah calon suami saya itu. Nah terus waktu itu dia itu ceritanya nggak punya HP. Jadi kalau dia WhatsAppan sama temennya itu pakai HP adiknya. Waktu itu saya keluar sama adiknya, terus adiknya tuh bilang ke saya, "Mbak, Mas Bram itu minta diajarin temennya sholat," kayak gitu. Terus saya kaget karena sebelum-sebelumnya tuh sering lihat dia itu tuh nonton kajian-kajian Ustadz Abdul Somad, kajian-kajian Ustadz-Ustadz itu di rumahnya, tapi sih nilainya nggak sampai dia berniat untuk masuk Islam. Saya kira dia cuma kepo aja gitu. Akhirnya waktu itu saya minta ketemu sama dia jam 1 malam. Terus saya tanya sama dia agamanya apa, terus dia bilang, dia pertamanya diem dulu, terus abis itu saya tanya lagi, kamu agamanya apa? Terus dia bilang, saya Islam, dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya saya bilang, loh gimana sih, kan kita mau menikah kayak gitu. Terus abis itu dia bilang, emang kenapa gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah deh maaf, aku nggak bisa lanjut kalau sama orang yang beda agama, saya nggak mau menikah sama orang yang beda agama. Terus waktu itu kan kita masih pacaran. Terus abis itu dia bilang, ya udah, saya juga di agama saya juga nggak boleh pacaran, dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, kalau saya disuruh milih, jelas saya lebih milih Allah daripada kamu. Waktu itu saya sakit hati. Itu yang ngomong calon yang Calon suami saya itu udah mualaf. Udah mualaf, tapi baru syahadat dari dia sama temennya gitu. Terus abis itu saya pulang, besoknya saya pindah kos. Abis itu saya lost contact sama dia selama 2 bulan. Itu saya kerja, alhamdulillahnya lingkungan kerja saya itu semuanya orang Islam. Karena dia kekeh sama agama Islam itu sampai dia mau meninggalkan saya, itu jadi tanda tanya besar buat saya. Kenapa dia selama ini, kenapa dia bisa-bisanya ngomong kayak gitu sama saya, dia lebih milih Islam daripada saya. Sedangkan biasanya tuh saya tuh kayak di nomor satuin gitu sama dia. Akhirnya saya pisah sama dia, lost contact selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu saya introspeksi diri, saya ngekos, saya tinggal di tempat teman saya, tapi teman saya tuh non muslim. Waktu itu saya tanya sama dia bagaimana pandangan dia tentang orang Islam, dan jawabannya dia sama seperti saya sebelumnya, dia benci sama orang Islam dan tidak suka dengan orang Islam. Akhirnya di lingkungan kerja saya tuh sering lihat, karena di sana ada musola, saya sering lihat teman-teman saya itu sholat. Sebelum sholat tuh mereka wudhu dulu. Saya tuh penasaran, pertama karena calon saya itu tuh kekeh banget sama Islam. Akhirnya saya tuh bertanya-tanya, terus di lingkungan kerja saya tuh semuanya rata-rata orang Islam. Saya tanya sama mereka, Islam tuh gimana sih? Terus apa sih yang kalian lakuin sebagai orang Islam? Terus saya lihat dia sholat. Saya bilang, saya boleh nggak lihat kalian sholat? Saya boleh nggak masuk musola itu? Terus dia bilang boleh, silahkan gitu. Saya lihat mereka tuh membersihkan tubuh mereka sebelum sholat, mereka berwudu gitu. Saya tuh ngerasa kayak, oh ini ya sebenarnya tuh emang kalau kita mau bertemu sama Tuhan kita tuh emang kita harusnya membersihkan diri kita dulu gitu. Terus mereka sholat dengan khusyuknya, itu buat saya tuh kayak, kok ini tuh cara berdoa mereka tuh
lebih baik daripada agama saya sebelumnya gitu, lebih khusyuk gitu. Akhirnya waktu pulang itu saya nggak balik ke tempat teman saya, tapi saya nginep di teman kerja saya. Waktu itu saya minta dia buat kasih tahu saya apa itu tentang Islam. Setelah itu dia kasih tahu saya tentang Islam itu seperti apa. Terus saya tanya Iqra itu seperti apa. Terus dia ngasih tahu saya. Terus saya tanya kalau sholat itu bacaannya apa aja sih. Terus saya tanya sholat itu ada berapa kali dalam satu hari. Dia menjelaskan sampai saya itu penasaran banget. Saya tanya sama dia, boleh nggak kalau saya ikut sholat kamu? Terus dia bilang boleh. Terus dia menjelaskan kalau sholat subuh itu 2 rakaat. Saya ikut sholat dia. Itu pertama kalinya saya sholat, dan waktu saya sujud nggak tahu kenapa air mata saya itu netes, saya itu nangis. Tapi saya nggak tahu saya nangis itu kenapa, tapi saya ngerasa nyaman dengan yang saya pakai, dengan gerakan yang saya ikutin dia. Itu tuh saya nyaman banget. Saya juga nggak tahu waktu itu Mas, saya tuh sebelumnya kalau ibadah tuh ya udah ibadah, tapi saya kalau ibadah tuh nggak pernah di agama saya sebelumnya ya. Kalau saya datang ke tempat ibadah gitu, saya malah nggak ada niatan ibadah. Saya cuma ya udahlah sekedar datang aja gitu, ketemu teman atau bareng siapa gitu ketemu, terus ya udah habis itu pulang tanpa bawa apa-apa. Yang disampaikan oleh romonya itu pun saya nggak tahu apa gitu, pokoknya yang penting datang aja gitu, terus pulang udah selesai gitu. Tapi waktu saya sholat ini tuh saya ngerasa kayak apa ya, saya tuh sujud gitu, kayak nggak tahu, saya juga sedih, tiba-tiba sedih, terus saya nangis. Terus teman saya tanya, loh kenapa kamu kok tadi nangis gitu? Saya juga nggak tahu kenapa saya nangis, saya bilang kayak gitu. Terus saya boleh nggak pinjam jilbab kamu gitu? Terus dia bilang boleh deh gitu. Terus habis itu saya cobain jilbabnya, habis itu saya bilang boleh nggak kalau besok kerja saya pinjam jilbab kamu? Terus dia bilang beneran? Dia bilang gitu, iya beneran saya mau pakai jilbab gitu. Terus dia bilang boleh gitu. Waktu itu terus saya tanya kenapa sih di Islam tuh harus pakai jilbab. Terus dia menjelaskan kalau ini tuh kepala dan rambut itu adalah aurat dan harus ditutup gitu. Terus saya tuh kayak langsung oh gitu. Terus semenjak hari itu saya pakai jilbab dan saya nggak mau copot. Belum muslim. Sampai teman-teman saya tuh bilang, loh gimana sih orang belum Islam kok udah pakai jilbab gitu. Terus saya bilang boleh nggak sih sebenarnya gitu. Dia bilang ya boleh. Dia bilang kayak gitu. Tapi ternyata di Injil sebelum saya muslim, di Injil agama saya terdahulu pun kalau kita mau berdoa itu diwajibkan untuk menutup kepala. Itu berapa lama Mbak? Jadi ketika pakai jilbab sampai waktu itu berapa lama? Sekitar setengah tahun. Setengah tahun pakai jilbab belum malah? Iya, waktu itu nggak ngerasain ngantuk sama sekali karena saya udah penasaran banget. Rasa penasaran saya itu lebih besar daripada rasa ngantuk saya gitu. Sebelumnya saya tuh sebenarnya tuh saya tuh diam-diam itu tuh sholat di musola tempat saya kerja itu. Saya ngikutin gerakannya dia, tapi saya nggak pakai mukena gitu. Terus teman saya itu yang nggak sholat, dia tanya kamu ngapain? Dia bilang kayak gitu. Terus saya cuma bilang enggak kok, nggak apa-apa, cuma nyoba-nyoba aja, saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya saya nginep di rumah teman saya itu sampai beberapa hari. Dan kebetulan di tempat kerja saya itu ada seorang ibu juga. Ibunya tuh semangat banget karena saya tuh tanya-tanya tentang Islam gitu. Dia tuh bawain saya beberapa buku, dia bawain saya panduan Islam gitu. Terus akhirnya saya tuh penasaran. Terus saya ngontek calon suami saya itu. Saya kontak dia, apa sih yang membuat dia Islam gitu. Terus dia tuh menjelaskan Islam tuh seperti apa. Terus dia suruh saya buka Injil yang dia taruh di rumahnya. Waktu itu saya ke rumahnya, saya buka, saya baca, dan itu tuh benar-benar buat saya kaget. Waktu itu yang pertama kali saya buka itu tuh yang dilarang memakan babi. Itu tuh saya benar-benar kaget karena di keluarga saya kalau perayaan itu tuh saya malah pesta babi, saya makan babi gitu. Jadi saya kaget. Terus abis itu diceritakan juga kalau Tuhan kita itu sebelumnya itu tuh, Tuhan sebelum agama saya itu tuh pernah berdoa dengan cara bersujud, dan sebelum berdoa itu membersihkan badannya sama seperti wudhu, dan itu membuat saya tuh sudah goyah gitu sama agama saya. Akhirnya saya dibimbing sama teman-teman saya yang Islam itu, kemudian saya udah mulai tertarik sama Islam. Terus saya bertanya, kalau saya mau Islam caranya gimana? Terus mereka bilang saya harus melalui syahadat dulu. Waktu itu saya tanya di mana saya bisa syahadat. Terus mereka bilang
saya syahadatnya di masjid atau ketemu sama ustadz gitu. Sedangkan saya nggak pernah masuk masjid, saya nggak pernah ketemu sama ustadz kayak gitu. Jadi saya takut, jadi saya cuma diem aja. Terus waktu saya di tempat teman saya itu, saya kan pakai jilbab, saya nyoba pakai jilbab. Alhamdulillah sejak saat itu sampai sekarang saya masih pakai jilbab, saya nggak pernah lepas. Habis itu waktu saya pakai jilbab itu tuh saya upload di Instagram saya waktu itu di story. Habis itu calon suami saya itu ternyata tahu, terus dia tanya saya, kamu Islam kayak gitu. Terus saya bilang, emangnya kenapa? Terus dia bilang, iya kamu Islam bukan? Dia bilang itu, saya pengen Islam tapi saya nggak tahu harus kemana. Akhirnya dia ngajak saya untuk ketemu di Masjid Gede Kauman. Waktu itu malam takbiran, dan alhamdulillah saya dan dia bersyahadat di Masjid Gede Kauman pada malam takbir 2018. Rata-rata tuh yang paling berat itu sebenarnya lingkungan saya, karena lingkungan saya itu kan teman-teman yang di sekolah non muslim. Itu teman-teman saya itu tuh tahu saya muslim tuh mereka tuh kayak kaget gitu, terus kayak agak menjauh gitu. Terus waktu itu saya pernah pergi ke mall, dan di mall itu teman saya jadi satpam di situ. Waktu saya nyapa dia malah jawab sapaan saya dengan, ih apaan tuh pakai baju kayak gitu, di balik jilbab kamu ada bom ya, bilangnya gitu. Terus saya tuh kayak, ya Allah kok gini banget sih gitu. Padahal dia sendiri pun Islam. Teman saya yang lain pun itu, teman-teman main saya tuh tahu saya pakai jilbab gitu, mereka kayak risih gitu, kayak ngapain sih pakai jilbab, udah cepet aja, orang panas juga kayak gitu. Terus akhirnya tuh kayak mereka tuh suka ngajakin saya nongkrong sampai pagi gitu. Terus saya bilang nggak mau gitu, tapi mereka tuh kayak maksa, kayak terus bilang kalau enggak kamu nggak aku antarin pulang loh kayak gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa sih, jalan gitu. Kalau tanggapan keluarga saya, alhamdulillah papa saya itu udah muslim. Jadi waktu papa saya tahu saya mau masuk Islam itu, papa saya bilang, iya nggak apa-apa kalau kamu masuk Islam, tapi kamu harus tahu betul apa yang kamu cari, apa yang mau kamu jalani ini. Jangan sampai kamu udah berjalan tapi habis itu kamu balik lagi ke agama sebelumnya, jangan sampai mempermainkan agama. Terus saya Bapak udah muslim. Terus saya meyakinkan ayah saya kalau saya tuh memang benar-benar mau masuk Islam. Dan ternyata setelah saya pulang ke Jogja itu, adik saya itu tuh udah masuk Islam, udah disyahadatkan. Terus adik saya pun udah belajar Iqra. Jadi sekarang tuh saya masih Iqra, tapi adik saya udah bisa baca Al-Quran gitu. Padahal masih kecil-kecil, jadi saya malu. Waktu saya udah mualaf itu, saya ngerasa lebih enjoy menjalani hidup. Saya ngerasa kayak ini yang saya cari gitu, kayak saya kehilangan orang-orang terdahulu, saya kehilangan semua yang saya punya dahulu, tapi saya tuh mendapatkan semuanya tuh yang lebih dari apa yang saya punya kemarin, kayak orang-orang yang lebih baik, yang lebih mengajarkan saya ke tempat yang lebih baik, menambah kalau saya salah gitu diingetin, dinasehatin, tapi dengan cara yang baik. Setelah saya masuk Islam pun saya tuh nggak dilepas gitu aja gitu. Saya tuh dibimbing Iqra, dibimbing untuk ikut kajian, untuk menambah ilmu. Itu tuh yang buat saya, oh ternyata tuh segini besarnya orang Islam tuh bahagia atas orang yang sudah bersyahadat. Kalau untuk teman-teman yang mualaf, yang lagi kesulitan dengan lingkungannya, dengan keluarganya yang disingkirkan, menurut saya yang harus kita lakukan adalah sabar dan ceritakan semuanya pada Allah. Pasti Allah akan membantu kita. Dan jangan takut untuk kehilangan orang-orang itu, karena Allah pasti akan menggantinya dengan orang-orang yang lebih baik dari itu. Sekian dari saya, semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Perbandingan ya, di sini perbandingan antara orang yang Kristen masuk Islam ya, mengadakan kesaksian, dengan orang yang konon katanya muslim lalu masuk Kristen. Itu sangat berbeda jauh ya. Kalaupun yang dari Kristen itu biasanya dengan dengan cara dia mengarang cerita, mimpilah begono lah, mimpilah begono ya kan, padahal itu semuanya bohong. Fatimah Sedekah itu memang benar-benar kadal ya, kafir dari semenjak lahir. Jadi ketika dia membaca basmalah pun salah ya. Jadi apa yang dia sampaikan itu semuanya bohong ya, dengan berkata dia mimpi macam lagu saja ya, lagu zaman dulu, mimpikah diriku, nah, begitu itu ya. Jadi semuanya itu bohong, semuanya itu dusta. Macam kita tidak tahu ya, umat muslim semua tahu bagaimana kedustaan-kedustaan yang diciptakan oleh orang-orang sebelah ini ya,
yang mengaku dirinya Kristen ini ya, karena memang ada ayatnya ya, perintah untuk berbohong itu ada di lupa saya, tapi apa kalimatnya saya masih ingat ya. Jika ya kemuliaan Tuhan semakin menjadi melimpah ya, kemuliaan Allah itu akan menjadi melimpah. Jika oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan akan menjadi melimpah, mengapa aku mesti dihakimi sebagai orang yang berdosa? Terus ada lagi ya di Ibrani, kalau tidak salah saya agak-agak lupa ya, tapi dia bunyinya seperti ini ya. Kabar tentang Yesus itu mau dikabarkan dengan benar ataupun bohong sama saja ya, karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berbohong itu memang perintah dari kitab mereka. Maka acap kali kita mendengar ataupun kita melihat kesaksian-kesaksian bodong, kesaksian-kesaksian palsu, kesaksian-kesaksian dusta yang dilakukan oleh para orang-orang kafir, yakni orang-orang yang mengaku mereka adalah Kristen. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.